Gelas sampahnya itu terlepas dari sela-sela jemariku yang gemetar saat aku menatap layar ponsel, jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer dapur. Suaranya terdengar seperti letusan senjata di rumah yang sunyi, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan ledakan yang terjadi di dalam dadaku. Aku sangat bersemangat untuk pergi bersamamu besok, sayang. Sampai jumpa di surga kecil kita, kamar 247. Pesan itu bukan untukku. Itu untuk Rania. Suamiku selama 12 tahun salah memilih kontak, sebuah kesalahan kecil setelah berbulan-bulan kebohongan yang direncanakan dengan cermat, alibi perjalanan bisnis dan lembur yang dibuat dengan sempurna. Akhirnya, dia membuat kesalahan. Satu kesalahan kecil yang menghancurkan semua yang kukira aku tahu tentang hidupku. Aku berlutut di antara pecahan kaca yang berkilauan, gaun sutraku basah kuyup oleh sampahnya yang tumpah. Ironisnya terasa pahit. 30 menit yang lalu, aku bersulang. Di dapur yang sama ini, aku menari-nari dengan gelas sampahnya di tangan, merayakan kesuksesan bisnis suamiku yang membuatnya mendapatkan perjalanan pesiar mewah ke Bali. Aku begitu bangga padanya, begitu mendukungnya, bahkan aku membantunya mengemasi kopernya dengan tangan yang sama yang kini gemetar karena amarah. Udara di rumah berubah. Dinding-dinding terasa mendekat, bayangan menjadi lebih dalam, dan setiap foto keluarga yang berjejer di sepanjang lorong seolah mengejekku dengan senyum beku mereka. 12 tahun pernikahan, 12 tahun membangun kehidupan bersama. 12 tahun kepercayaan, kini menjadi abu oleh beberapa kata di layar ponsel. Tapi saat aku berlutut di tengah pecahan kaca, sesuatu yang lain mulai tumbuh di dadaku di samping rasa sakit, sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Sesuatu yang berbisik tentang keadilan di sudut gelap pikiranku. Karena ada satu hal yang tidak diketahui suamiku tercinta. Aku tahu persis siapa Rania, dan yang lebih penting, siapa suaminya. Namaku Kirana. Sampai 6 jam yang lalu, aku pikir aku memiliki kehidupan yang sempurna. Aku adalah istri yang ideal, tipe wanita yang menyajikan makan malam tepat pukul 18.30 setiap malam, mengingat setiap hari jadi dan ulang tahun, serta mendukung setiap mimpi dan ambisi suamiku. Aku meninggalkan karierku sebagai eksekutif pemasaran untuk membangun sebuah rumah tangga, menjadi fondasi agar suamiku, Bima, bisa naik semakin tinggi di firma arsitekturnya. Rumah kami di Pondok Indah adalah bukti pengorbananku. Setiap ruangan didekorasi dengan sempurna, setiap permukaan bersih tanpa noda, setiap detail dipilih dengan cermat untuk mencerminkan kehidupan sukses yang telah kami bangun bersama. Para tetangga sering berkomentar betapa beruntungnya Bima memiliki istri yang begitu berbakti. Dulu, aku bangga mendengarnya. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti tulisan di batu nisan. Aku bangkit dari lantai dapur, dengan gerakan mekanis menyingkirkan pecahan kaca dari gaunku. Bayanganku di kulkas krom adalah seorang wanita yang nyaris tidak kukenali. Maskara luntur di pipiku yang pucat, rambutku acak-acakan, mataku berkilat dengan campuran rasa sakit dan sesuatu yang lebih gelap kegilaan. Ponsel di tanganku bergetar lagi. Pesan lain. Kali ini, untukku. Sayang, aku baru saja naik. Kapalnya luar biasa. Kuharap kau bisa melihatnya. Aku mencintaimu. Kekejaman yang tak disadari itu membuat napasku tercekat. Dia punya keberanian untuk mengirimiku pesan cinta, mungkin dengan Rania berdiri tepat di sampingnya. Jari-jari yang sama yang baru saja mengirim pesan kepada kekasihnya tentang surga rahasia mereka kini mengetikkan kata-kata cinta kepada istri yang dikhianatinya. Aku meletakkan ponsel dengan hati-hati di atas meja dapur dan berjalan ke ruang kerja. Komputer Bima masih menyala, masih terlogin. Selama pernikahan kami, aku tidak pernah melanggar privasinya. Aku mempercayainya sepenuhnya. Kepercayaan itu mati saat aku mengklik riwayat pencariannya. Reservasi pesiar ke Bali. Reservasi hotel di Surabaya, kota keberangkatan. Reservasi restoran untuk 2 orang dengan nama samaran. Lalu, aku menemukan foto-foto itu. Puluhan foto, tersembunyi di folder bernama file proyek. Bima dan seorang wanita cantik berambut coklat Rania tertawa di restoran mewah di SCBD, berjalan bergandengan tangan di sebuah taman kota, berciuman dengan penuh gairah di tempat yang tampak seperti kamar hotel. Aku ingat pernah melihatnya di pesta akhir tahun firma hukumnya tahun lalu.
Bima memperkenalkannya hanya sebagai rekan kerja saat aku melihat mereka berbicara dengan akrab di bar. Rania adalah seorang partner di firma hukum Nusantara, firma yang menangani semua urusan hukum perusahaan Bima. Menikah, 2 anak. Suaminya adalah Dr. Adrian, seorang ahli bedah jantung di Rumah Sakit Medistra. Jemariku bergerak di atas keyboard dengan tujuan baru. Dalam 1 jam, aku mengumpulkan semua yang perlu ku ketahui tentang keluarga Adrian dan Rania. Alamat mereka di Menteng, jadwal kerja Adrian, pola perjalanan bisnis Rania, bahkan jadwal sekolah anak-anak mereka. Tapi yang paling penting, aku menemukan sebuah fakta yang membuat jantungku berdebar dengan kemungkinan yang kelam. Dr. Adrian dijadwalkan untuk menghadiri konferensi medis di Surabaya minggu ini. Tanggal yang sama dengan perjalanan bisnis Bima. Tanggal yang sama dengan perjalanan pesiar itu. Sebuah rencana mulai terbentuk di benakku, setajam dan sejernih pecahan kaca yang baru saja kusapu dari lantai dapur. Rumah sakit Medistra terasa seperti benteng dengan dinding putih dan bau antiseptik yang menyengat, tetapi aku berjalan menyusuri koridor dengan percaya diri seolah aku adalah bagian dari tempat itu. Aku telah memilih pakaianku dengan cermat untuk pertemuan ini, gaun biru tua yang sopan, riasan minimalis, dan ekspresi kerapuhan yang cemas yang dirancang untuk menarik naluri seorang dokter. Dr. Adrian persis seperti yang kulihat di profil internetnya, tinggi, berwibawa, dengan sedikit uban di pelipisnya dan mata yang ramah di balik kacamata berbingkai kawat. Dia mendongak dari rekam medis pasien saat aku mengetuk pintu kantornya, dan aku langsung tahu mengapa Rania berpikir dia bisa mengkhianatinya. Dia memiliki wajah yang penuh kepercayaan, wajah seorang pria yang percaya pada kebaikan orang lain. Dr. Adrian? Maaf mengganggu. Nama saya Kirana. Saya pikir Anda mungkin kenal suami saya, Bima. Dia bekerja dengan istri Anda, Rania, di Nusantara. Ada kilatan pengakuan di matanya, diikuti oleh kebingungan yang sopan. Oh, tentu saja, Bima. Pria yang baik. Ada yang bisa saya bantu? Aku membiarkan suaraku sedikit bergetar. Saya harap Anda bisa membantu saya memahami sesuatu, dokter. Bima bilang dia akan melakukan perjalanan pesiar untuk urusan pekerjaan minggu ini, tapi saya menelepon kantornya dan mereka bilang Rania juga sedang dalam perjalanan bisnis. Saya yakin ini hanya kekhawatiran yang tidak beralasan, tapi warna memudar dari wajah Adrian. Rania bilang dia akan menghadiri konferensi di Surabaya. Mungkin saya salah paham. Saya yakin ini bukan apa-apa, kataku cepat, mengamati ekspresinya dengan cermat. Hanya saja, saya menemukan beberapa hal di komputer Bima yang mulai membuat saya khawatir. Aku tidak perlu menyelesaikan kalimat itu. Otak medis Adrian sudah menghubungkan titik-titik itu, mengenali gejala pengkhianatan. Pelatihan diagnostiknya bekerja melawannya. Hal-hal seperti apa? Suaranya tenang, tetapi aku bisa melihat tangannya sedikit gemetar. Aku mengeluarkan folder yang telah kusiapkan. Konfirmasi pemesanan hotel, rincian perjalanan pesiar, dan beberapa foto yang tidak terlalu eksplisit. Tidak ada yang terlalu memberatkan, hanya cukup untuk menanam benih keraguan. Adrian memeriksa dokumen-dokumen itu dengan perhatian sistematis yang sama seperti saat dia memeriksa hasil röntgen pasien. Aku melihat wajahnya berubah saat bukti menumpuk, menyaksikan momen ketika dunianya, seperti duniaku, bergeser dari porosnya. Ada lagi, kataku pelan. Kapal pesiar yang mereka tumpangi. Berangkat dari Surabaya besok pagi. Bintang Samudra. 7 hari, 6 malam ke Bali. Dia menatapku, dan di matanya, aku melihat penderitaan diriku sendiri terpantul. Apakah Anda yakin tentang ini? Saya berharap tidak, kataku. Kami duduk dalam keheningan sejenak, 2 orang asing yang baru saja menemukan bahwa pernikahan mereka dibangun di atas kebohongan. Tapi sementara aku sudah melewati kejutan awal dan beralih ke sesuatu yang lain, Adrian masih mencerna pengkhianatan itu. Apa yang harus kita lakukan? Dia akhirnya bertanya. Saya punya ide, kataku. Tapi saya butuh bantuan Anda. Apartemen penthouse Adrian menghadap ke Cakrawala, Jakarta, sebuah bukti kesuksesannya sebagai salah satu ahli bedah jantung paling terkemuka di kota itu. Kami duduk di ruang tamunya,
Dikelilingi oleh foto-foto kehidupan keluarga yang dengan santai dihancurkan oleh Rania karena perselingkuhannya. Pesta ulang tahun, liburan keluarga, wisuda. Kenangan seumur hidup yang sekarang terasa ternoda. Jadi Anda ingin kita pergi ke Surabaya? Kata Adrian pelan, membolak-balik jadwal pesiar di tangannya, menemui mereka di atas kapal. Bukan menemui, aku mengoreksi. Mengejutkan. Coba pikirkan, Adrian. Mereka pikir mereka aman di kapal itu. Mereka pikir mereka telah menutupi jejak mereka dengan sempurna. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa kita tahu. Aku mencondongkan tubuh ke depan, suaraku nyaris berbisik. Bayangkan wajah mereka saat melihat kita. Saat mereka menyadari bahwa rahasia kecil mereka yang sempurna telah terungkap dengan cara yang paling publik. Adrian meletakkan dokumen itu dan berjalan ke jendela, memandang ke kota tempat istrinya mungkin sedang berkemas untuk liburan romantis mereka. Ini terasa seperti balas dendam. Ini memang balas dendam, kataku singkat. Mereka pantas menghadapi konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka pantas merasakan kejutan dan penghinaan yang sama seperti yang kita rasakan sekarang. Anak-anak mereka lebih baik mengetahui kebenaran tentang ibu mereka, sama seperti aku lebih baik mengetahui kebenaran tentang Bima. Aku berdiri dan bergabung dengannya di dekat jendela. Dengar, Adrian, jika ini terlalu berat untukmu, aku mengerti. Aku bisa pergi sendiri, tapi pikirkan apa yang mereka rencanakan. 7 hari di atas kapal pesiar mewah, menertawakan betapa cerdiknya mereka telah menipu kita. 7 hari, percaya bahwa mereka telah berhasil sepenuhnya. Bayangannya di jendela adalah bayangan seorang pria yang bergulat dengan hati nuraninya. Bagaimana kita bisa naik ke kapal? Pesiar itu pasti sudah penuh dipesan berbulan-bulan yang lalu. Aku tersenyum, merasakan sesuatu yang mendekati kepuasan untuk pertama kalinya sejak menemukan perselingkuhan itu. Serahkan itu padaku. Aku masih punya beberapa koneksi dari pekerjaan lamaku. Dan uang bisa menyelesaikan sebagian besar masalah, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan pesiar yang ingin menghindari publisitas buruk. Bayangkan ceritanya. Istri yang selingkuh dan kekasihnya ditangkap oleh pasangan mereka di atas kapal pesiar mewah. Itu cerita yang bisa viral. Jenis cerita yang akan membuat orang berpikir 2 kali sebelum memesan liburan romantis mereka. Perusahaan pesiar akan membayar mahal untuk membungkam skandal semacam itu. Adrian berbalik menatapku, dan aku melihat sesuatu yang baru di ekspresinya, bukan hanya rasa sakit, tetapi kilatan api dingin yang sama yang membara di dadaku. Apa sebenarnya yang Anda rencanakan, Kirana? Aku kembali ke sofa dan membuka laptopku, menunjukkan hasil risetku. Kapal Bintang Samudra memiliki acara jamuan makan malam kapten pada malam keempat. Acara formal. Semua penumpang diundang. Rania dan Bima mungkin akan duduk di meja romantis, berpura-pura menjadi pasangan yang sempurna, dan saat itulah kita muncul. Bersama, seolah-olah kita juga pasangan. Implikasinya menggantung di udara di antara kami. Wajah Adrian berubah melalui serangkaian emosi kejutan, pertimbangan, dan akhirnya, sesuatu yang tampak seperti tekad yang dingin. Mereka akan berpikir kita berselingkuh. Biarkan mereka berpikir begitu. Biarkan mereka juga merasakan kebingungan, keraguan, dan perasaan mual ketika kau tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Biarkan mereka bertanya-tanya apakah pasangan mereka mampu berkhianat. Aku menutup laptop dan menatapnya dengan serius. Adrian, aku tidak memintamu untuk benar-benar berselingkuh denganku. Tapi aku memintamu untuk membantuku menunjukkan kepada mereka bagaimana rasanya duniamu dijungkir balikkan. Mari kita buat mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka dengan cara yang paling dramatis. Dia diam untuk waktu yang lama, menatap foto-foto keluarganya. Akhirnya, dia berbicara, "Kapan kita berangkat?" Panas Surabaya menyergap kami seperti dinding begitu kami melangkah keluar dari bandara, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan api yang membara di dadaku. Adrian dan aku menjadi pasangan yang aneh, dokter yang pendiam dan istri yang dikhianati, disatukan oleh misi untuk mencari keadilan. Kami memesan sebuah suite di Hotel Majapahit Surabaya, hotel yang sama tempat Bima dan Rania menginap sebelum naik ke kapal. Aku telah mengonfirmasi pemesanan mereka dengan sedikit tipu daya dan tekad murni,
Konsierge di meja depan sangat membantu ketika aku menjelaskan bahwa aku sedang merencanakan kejutan untuk suamiku. Apa kau yakin tentang ini? Tanya Adrian saat kami check-in ke kamar kami. Ironi itu tidak luput dari kami berdua, dua orang yang sudah menikah berbagi suite hotel, seperti pasangan yang kami buru. Sudah terlambat untuk ragu-ragu sekarang, jawabku, mengeluarkan gaun hitam elegan yang telah kubawa untuk jamuan makan malam kapten. Lagi pula, kaulah yang menyarankan kita benar-benar naik ke kapal. Itu adalah kontribusi Adrian pada rencana itu. Awalnya aku hanya berpikir untuk menemui mereka di pelabuhan, tetapi dia membuat argumen yang meyakinkan untuk meningkatkannya. Jika kita ingin mereka benar-benar memahami apa yang telah kita lalui, katanya, mereka harus mengalami paranoia penuh penemuan. Mari kita biarkan mereka bertanya-tanya selama berhari-hari tentang apa yang kita ketahui dan apa yang kita rencanakan. Dia telah menggunakan koneksi medisnya untuk mendapatkan kabin menit terakhir di bintang samudra. Rupanya, selalu ada tempat untuk seorang ahli bedah terkemuka dan istrinya yang membutuhkan liburan karena alasan medis yang mendadak. Suite hotel itu mewah, jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke laut, kamar mandi marmer yang lebih besar dari kebanyakan kamar tidur, dan ruang tamu yang didekorasi dengan warna krem dan emas. Seharusnya romantis, sebaliknya, rasanya seperti ruang perang. Aku membentangkan jadwal pesiar Bima di atas meja kopi, menandai tempat-tempat dan waktu-waktu penting. Mereka dijadwalkan naik kapal pukul 2 besok. Kapal tidak berangkat sampai pukul 6, jadi mereka akan punya waktu untuk membongkar barang dan melihat-lihat. Kapan kita naik? Pukul 4:30. Cukup terlambat sehingga mereka sudah merasa nyaman, cukup awal untuk memastikan mereka mengetahui kehadiran kita sebelum makan malam. Aku menatapnya. Ingat, bagi semua orang di kapal itu, kita adalah Tuan dan Nyonya Adrian, pasangan yang sedang dalam perjalanan pesiar romantis untuk memperbaiki hubungan setelah masa-masa sulit. Adrian mengangguk dengan muram. Dan ketika kita bertemu mereka, kita bermain sesuai situasi, tapi tidak ada konfrontasi langsung. Hanya berada di ruang mereka. Biarkan mereka menarik kesimpulan sendiri. Rencananya sengaja dibuat samar. Aku ingin mempertahankan elemen improvisasi. Terlalu banyak perencanaan bisa terasa dibuat-buat, seperti sebuah drama. Seni balas dendam bekerja paling baik ketika terasa organik dan tak terhindarkan. Malam itu, kami makan malam di sebuah restoran seafood terkenal di Surabaya, tempat yang selalu ingin dikunjungi Bima. Jadi, apa selanjutnya? Tanya Adrian. Sekarang, kataku sambil menghabiskan sampanyeku, kita menikmati makan malam kita. Makan malam di restoran utama, pastikan mereka melihat kita, lalu kita pergi berdansa, kataku. Kita akan bersikap seperti pasangan yang sedang menemukan kembali satu sama lain. Kirana, ini berjalan lebih baik dari yang saya harapkan. Ekspresi wajah Rania saya belum pernah melihatnya begitu cemas. Aku tersenyum, dan rasanya seperti senyum tulus pertama yang kuukir dalam beberapa hari. Adrian, kataku, kita bahkan belum mulai. Ruang makan utama bintang samudra adalah sebuah mahakarya keanggunan maritim, lampu gantung kristal, linen putih bersih, dan pelayan berseragam rapi yang bergerak di antara meja-meja dengan keanggunan yang terlatih. Adrian dan aku duduk di meja untuk dua orang di dekat pusat ruangan, posisi yang sempurna untuk dilihat oleh semua orang yang masuk atau keluar. Bima dan Rania tiba 20 menit setelah kami, jelas menunda kedatangan mereka untuk menghindari kami. Mereka duduk di seberang ruangan, tetapi aku bisa merasakan tatapan Bima tertuju padaku sepanjang makan. Setiap kali aku tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan Adrian, setiap kali aku menyentuh tangannya di seberang meja, aku hampir bisa melihat tekanan darah suamiku melonjak. Kau menikmati ini, kata Adrian pelan saat aku memotong hidangan lobsterku. Ya, akuku. Apakah itu membuatku menjadi orang yang mengerikan, mengingat apa yang telah mereka lakukan pada kita? Tidak, jawabnya. Menurutku itu sama sekali tidak mengerikan. Adrian telah mengejutkanku selama waktu kami bersama. Di balik sikapnya yang pendiam dan profesional, ada seorang pria dengan kedalaman yang mengejutkan dan selera humor yang kering yang muncul ketika dia merasa nyaman. Dia adalah kebalikan dari Bima.
Di mana suamiku mencolok dan mudah bergaul, Adrian bijaksana dan penuh pertimbangan. Di mana Bima menuntut perhatian, Adrian mendapatkan rasa hormat. Ceritakan tentang anak-anakmu, kataku, sebagian karena aku benar-benar ingin tahu, dan sebagian karena aku ingin Bima melihatku intim dan pribadi dengan pria lain. Wajah Adrian melembut. Anya berusia 16 tahun ambisius dan tajam seperti ibunya. Dia ingin menjadi pengacara, yang membuatku takut karena dia mungkin akan hebat dalam hal itu. Dion berusia 12 tahun, lebih pendiam, lebih mirip aku. Dia menyukai sains dan ingin memahami cara kerja segala sesuatu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ini? Tidak. Dan aku berharap mereka tidak akan pernah tahu. Itulah salah satu alasan mengapa aku di sini bersamamu, alih-alih langsung mengajukan gugatan cerai. Aku perlu memahami apa yang Rania pikirkan, apa yang dia rencanakan, apakah ini hanya fisik, atau apakah dia siap untuk meninggalkan keluarga kami sepenuhnya. Aku melirik ke seberang ruangan. Rania sedang mengaduk-aduk makanannya di piring, jelas terlalu gugup untuk makan. Dan jika itu yang terakhir, sejujurnya, aku tidak tahu, kata Adrian, mengikuti pandanganku. Bagaimana denganmu? Apakah kau akan meninggalkan Bima? Pertanyaan itu menggantung di udara di antara kami. Aku menyadari bahwa aku belum benar-benar memikirkan di luar perjalanan pesiar ini, di luar kepuasan langsung dari mengganggu liburan romantis mereka yang sempurna. Aku tidak tahu, kataku akhirnya. Kirana seminggu yang lalu mungkin akan mencoba menyelesaikannya. Pergi ke konseling pernikahan, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup. Tapi Kirana itu hidup dalam kebohongan. Dan Kirana yang ini masih mencari tahu siapa dirinya. Setelah makan malam, kami pindah ke lounge utama kapal, di mana sebuah band live memainkan standar jazz. Ruangan itu remang-remang, dan dipenuhi pasangan yang berayun mengikuti musik. Aku tahu ini akan menjadi panggung yang sempurna untuk tahap berikutnya dari sandiwara kami. Berdansalah denganku, kataku kepada Adrian, mengulurkan tanganku. Dia ragu-ragu. Kirana, aku harus memperingatkanmu, aku bukan penari yang hebat. Kau tidak perlu hebat, kataku. Kau hanya perlu memelukku seolah kau bersungguh-sungguh. Adrian jauh lebih baik dari yang dia klaim. Dia membawaku ke lantai dansa dengan keyakinan yang tenang, satu tangan di pinggangku, yang lain memegang tanganku. Kami bergerak bersama secara alami, dan aku mendapati diriku rileks dalam pelukannya, perasaan yang anehnya akrab sekaligus baru. Mereka melihat, bisiknya di telingaku saat kami berayun mengikuti lagu. Aku melirik ke atas bahunya dan melihat Bima dan Rania berdiri di pintu masuk lounge. Bima tampak seperti akan muntah. Rania tampak sedang berdebat dengannya tentang sesuatu. Bagus, bisikku kembali. Biarkan mereka melihat seperti apa jadinya ketika dua orang benar-benar ingin bersama. Aku mengejutkan diriku sendiri dengan mengatakan itu, karena aku menyadari itu benar. Terlepas dari keadaan buatan yang menyatukan kami, terlepas dari aspek sandiwara dalam hubungan kami, ada sesuatu yang nyata terjadi antara aku dan Adrian. Percikan koneksi yang tidak ada hubungannya dengan balas dendam dan segalanya berkaitan dengan dua orang yang mengenali sesuatu yang berharga pada diri satu sama lain. Adrian pasti juga merasakannya, karena lengannya mengerat di sekelilingku saat kami bergerak mengikuti musik. Untuk sesaat, aku benar-benar melupakan Bima, tersesat dalam kesenangan sederhana berada dalam pelukan seorang pria yang memperlakukanku dengan hormat dan kebaikan. Kirana, kata Adrian lembut, aku ingin kau tahu bahwa apapun ini di antara kita, ini bukan hanya tentang membalas dendam pada mereka. Aku menatapnya, dan di matanya, aku melihat kebingunganku sendiri dan emosi yang tak terduga terpantul. Aku tahu. Apa yang sedang kita lakukan? Aku tidak tahu, akuku. Tapi aku tidak ingin berhenti. Lagu berakhir, tetapi kami tidak langsung berpisah. Kami berdiri di lantai dansa, saling menatap, sementara pasangan di sekitar kami bergerak seperti air mengalir di sekitar batu. Akhirnya, Adrian mundur selangkah, tetapi dia tetap memegang tanganku. Haruskah kita kembali ke kamar? Aku mengangguk tanpa kata. Saat kami meninggalkan lounge, aku melirik sekilas ke arah Bima dan Rania. Mereka sekarang duduk di sebuah meja kecil,
kepala mereka berdekatan dalam percakapan yang mendesak. Bima tampak kuyu, lebih tua dari usianya yang 45 tahun. Rania terus melirik ke pintu keluar tempat kami baru saja menghilang. Misi tercapai. Tetapi saat Adrian dan aku berjalan kembali ke suite kami dalam keheningan yang tegang, aku menyadari bahwa misi itu telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar balas dendam. Pagi berikutnya, aku terbangun sendirian di tempat tidur king size. Sinar matahari masuk melalui pintu balkon, dan suara ombak menjadi latar musik yang menenangkan. Adrian, meskipun aku menolaknya, sekali lagi tidur di sofa, dan aku bisa mendengarnya bergerak pelan di area ruang tamu. Selamat pagi, panggilku, mengenakan jubah sutra. Selamat pagi. Aku memesan kopi, buah, dan kue-kue dari layanan kamar. Semoga tidak apa-apa. Aku menemukannya sudah berpakaian celana khaki dan kemeja polo, berdiri di balkon, menatap hamparan laut biru Bali yang tak berujung. Dia tampak lelah, seolah tidak banyak tidur. Berubah pikiran? Tanyaku, bergabung dengannya dengan secangkir kopi. Sekitar 3 atau 4 kali, akunya. Kirana, apa yang kita lakukan ini berhasil. Mungkin terlalu berhasil. Apa maksudmu? Dia memberiku ponselnya. Di layar ada pesan teks dari Rania, dikirim pukul 3 pagi. Adrian, aku tahu kau marah. Tapi kita perlu bicara. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku mencintaimu. Aku mencintai keluarga kita. Tolong telepon aku. Aku menatap pesan itu dengan campuran emosi. Kemenangan. Karena rencana kami memberikan efek yang diinginkan. Tapi juga sesuatu yang lain, sebuah sengatan yang terasa seperti cemburu. Dia takut, kataku akhirnya, ya. Dan sebagian dari diriku ingin membalasnya, memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tapi aku tidak melakukannya. Aku terus teringat bagaimana dia tertawa dengan suamimu tadi malam, betapa bahagianya dia terlihat ketika dia pikir dia berhasil menipu. Aku meletakkan kopiku dan bersandar di pagar. Adrian, jika kau ingin berbicara dengannya, jika kau ingin mencoba memperbaiki keadaan, apakah kau ingin memperbaiki keadaan dengan Bima? Pertanyaan itu membungkamku. Aku menyadari bahwa aku belum menerima pesan apapun dari suamiku. Tidak ada teks panik, tidak ada panggilan tak terjawab, tidak ada upaya untuk menjelaskan atau berdamai. Dia belum menghubungiku sama sekali, kataku, dan aku bisa mendengar rasa sakit dalam suaraku sendiri. Maafkan aku. Jangan. Itu mengatakan segalanya tentang prioritasnya. Kami menyaksikan laut berlalu dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat. Hari ini adalah hari di laut, yang berarti setiap penumpang terjebak di kapal. Kesempatan sempurna untuk meningkatkan perang psikologis kami. Apa rencana hari ini? Tanya Adrian. Dek kolam renang, kataku. Aktivitas pasangan. Tunjukkan kemesraan di depan umum. Benar-benar beri mereka sesuatu untuk dikhawatirkan. Aku telah membawa bikini putih yang menawan untuk tujuan ini, tidak terlalu terbuka, tetapi elegan dan menonjolkan bentuk tubuh, jenis pakaian renang yang akan membuat Bima bertanya-tanya kapan istrinya menjadi begitu percaya diri dan nyaman dengan seksualitasnya. 1 jam kemudian, kami muncul di area kolam renang utama seperti pasangan yang tidak bisa melepaskan tangan satu sama lain. Aku memilih tempat yang terlihat sempurna dari setiap sudut, dan Adrian mengoleskan tabir surya ke bahu dan punggungku dengan keintiman seseorang yang sudah lama terbiasa dengan tubuhku. Bima dan Rania muncul 15 menit kemudian, jelas telah mengawasi kami. Mereka duduk di seberang kolam, tetapi aku bisa merasakan tatapan mereka terus-menerus tertuju pada kami. Ayo berenang, kataku pada Adrian, cukup keras untuk didengar oleh penumpang terdekat. Kolam itu ramai, tetapi kami menemukan ruang untuk bermain-main seperti sepasang kekasih tertawa, saling menyipratkan air. Lenganku melingkari leher Adrian saat dia mengangkatku di dalam air. Bagi pengamat manapun, kami tampak seperti pasangan yang merayakan romansa baru, tapi sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sandiwara itu menjadi kenyataan. Sentuhan tangan Adrian di pinggangku terasa alami, protektif. Senyumnya saat dia menatapku bukan hasil perhitungan, melainkan tulus. Ketika dia menarikku lebih dekat untuk membisikkan sesuatu yang lucu di telingaku,
Aku mendapati diriku merespons kedekatannya dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan rencana balas dendam kami. Kirana, katanya pelan saat kami mengapung bersama, tangannya masih di pinggangku. Aku tahu, bisikku, aku juga merasakannya. Ini menjadi rumit. Semua yang berharga memang rumit. Percakapan kami terganggu oleh percikan air di dekat kami. Seorang anak menjatuhkan bola pantainya, dan saat Adrian berenang untuk mengambilnya, aku mendongak dan melihat Rania berdiri di tepi kolam, menatapku dengan permusuhan yang tak terselubung. Bersenang-senang? Tanyanya, suaranya meneteskan manis palsu. Aku mengapung telentang, benar-benar rileks. Aku bersenang-senang sekali, terima kasih. Airnya sempurna. Tentu saja, mata Rania menyipit. Kau tahu, Kirana, Bima sering membicarakanmu. Dia selalu bilang kau orang yang bisa ditebak. Tuduhan itu dimaksudkan untuk menyakiti, dan memang begitu. Tapi aku telah belajar sesuatu tentang diriku dalam beberapa hari terakhir. Aku mampu melakukan lebih banyak hal daripada yang pernah dibayangkan siapapun, termasuk diriku sendiri. Orang bisa berubah, kataku, berenang lebih dekat ke tepi. Terkadang mereka bahkan mengejutkan diri mereka sendiri. Itukah yang sedang kau lakukan? Mengejutkan orang? Aku mengejutkan diriku sendiri, jawabku jujur. Ekspresi Rania sedikit goyah, seolah dia mengharapkan kemarahan atau pembelaan diri dan tidak tahu bagaimana menghadapi ketenangan yang percaya diri. Rania. Suara Adrian memecah ketegangan saat dia berenang kembali dengan bola yang telah diselamatkan. Aku tidak tahu kau di sana. Konfrontasi yang kutakuti sekaligus kunantikan akhirnya terjadi. Adrian menyerahkan bola itu kepada pemiliknya yang masih kecil dan mengangkat dirinya keluar dari kolam, air menetes dari tubuhnya yang bugar. Sayang, suara Rania sekarang lebih lembut, tidak yakin. Kau terlihat baik. Terima kasih, nadanya sopan tapi jauh, seolah sedang berbicara dengan rekan kerja. Sayang, kita perlu bicara. Kumohon. Kurasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Rasa sakit di mata Rania tampak nyata, dan untuk sesaat, aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Anak-anak merindukanmu, katanya putus asa. Anya terus bertanya kapan kau akan pulang. Aku akan pulang suatu saat nanti, kata Adrian. Kita bisa bicara nanti. Dan sampai saat itu, apa, kau akan bermain-main dengan dia? Racun dalam suaranya saat dia mengucapkan kata dia tidak salah lagi. Aku keluar dari kolam dan berdiri di samping Adrian, air menetes dari bikini putihku. Kami tidak sedang bermain-main, kataku pelan. Kami hanya dua orang yang menemukan satu sama lain pada saat yang tepat. Saat yang tepat, ulang Rania. Praktis sekali. Tidak sepraktis memesan kamar hotel rahasia dengan suami orang lain dan pergi berpesiar, kan? Kata-kata itu menggantung di udara seperti tantangan. Wajah Rania melewati serangkaian emosi sebelum mengeras menjadi amarah dingin. Kau tidak tahu apa-apa tentang pernikahanku. Aku tahu cukup. Saat itulah Bima muncul, berjalan cepat melintasi dek kolam ke arah kami. Dia tampak mengerikan tidak bercukur, rambutnya yang biasanya rapi acak-acakan, pakaiannya kusut seolah dia tidur mengenakannya. Kirana, katanya, sedikit terengah-engah, kita perlu bicara. Sekarang, aku menatap suamiku benar-benar menatapnya dan tidak merasakan apa-apa selain rasa jauh yang menyedihkan untuk pria yang pernah sangat kucintai. Tidak, kataku singkat. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kirana, kumohon. Ini tidak seperti yang terlihat. Aku hampir tertawa mendengar absurditasnya. Terlihat seperti kau sedang dalam perjalanan pesiar romantis dengan istri pria lain. Seharusnya terlihat seperti apa? Kau salah paham. Aku paham sekali. Aku paham kau telah berbohong padaku selama berbulan-bulan. Aku paham kau pikir aku cukup bodoh untuk percaya alasan apapun yang akan kau buat sekarang. Dan aku paham kau lebih marah karena ketahuan daripada karena telah menyakitiku. Wajah Bima berkerut, dan untuk sesaat, dia tampak seperti pemuda yang kunikahi 12 tahun yang lalu rapuh dan tersesat. Kirana, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Tidak, kataku, terkejut dengan keyakinan dalam suaraku sendiri, kau mencintai ide tentangku. Kau mencintai memiliki seorang istri yang tidak pernah bertanya, tidak pernah menuntut,
tidak pernah membuat masalah, tapi kau tidak mencintaiku, Bima, kau bahkan tidak mengenalku. Itu tidak benar. Kapan ulang tahunku, Bima? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tapi terasa penting. Bima membuka mulutnya, lalu menutupnya. Kebingungan melintas di wajahnya. September, tanggal sekian, katanya akhirnya. 15 Oktober, kataku pelan. Sudah 15 Oktober selama 38 tahun. Kau juga lupa tahun lalu, tapi aku pura-pura tidak tahu. Keheningan yang menyusul memekakan telinga. Adrian melangkah lebih dekat padaku, tidak menyentuh, tetapi menawarkan kehadirannya sebagai dukungan. Rania memandang kami semua dengan kengerian yang semakin besar, jelas menyadari bahwa perselingkuhannya menghancurkan lebih dari yang dia duga. Kirana, Bima mencoba lagi, tetapi aku mengangkat tangan. Aku akan berganti pakaian, kataku. Aku dan Adrian punya rencana untuk tur darat. Tur darat? Suara Rania sedikit bergetar. Ya. Ke Ubud, di Bali, kata Adrian lancar. Kirana selalu ingin pergi. Kupikir itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Itu bohong, tentu saya. Kami tidak punya rencana seperti itu, tapi implikasinya jelas. Sementara Bima dan Rania telah merencanakan pelarian romantis mereka, Adrian dan aku sedang membangun sesuatu yang lebih dalam, lebih bermakna. Saat kami berjalan pergi, aku mendengar Rania membentak Bima. Lakukan sesuatu. Mereka membuat kita terlihat bodoh. Tapi Bima tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, mengawasiku pergi dengan pria lain, akhirnya memahami bahwa wanita yang menunggunya dengan makan malam siap saji dan senyuman setiap malam telah pergi untuk selamanya. Kapal kecil yang membawa kami dari bintang samudra ke pelabuhan di Bali penuh sesak dengan turis yang bersemangat, tetapi Adrian dan aku duduk dalam keheningan yang akrab, menyaksikan pulau itu semakin dekat. Konfrontasi pagi itu telah menguras tenaga kami berdua, meninggalkan kami dengan campuran aneh antara kepuasan dan kelelahan emosional. Apakah kita terlalu kejam? Tanya Adrian saat kami turun di dermaga yang ramai. Bagian mana? Bagian penghinaan publik, atau fakta bahwa kita mulai jatuh cinta satu sama lain? Keduanya. Aku merenungkan pertanyaan itu saat kami berjalan melewati para pedagang dan pemandu wisata yang bersaing untuk mendapatkan perhatian turis. Kurasa kita belum cukup kejam. Adrian menatapku dengan tajam. Apa maksudmu? Mereka masih bersama, kan? Masih di kapal itu, mungkin saling menghibur, memberitahu diri mereka sendiri bahwa kitalah penjahat dalam cerita ini. Mereka belum menghadapi konsekuensi nyata apapun. Kirana, aku tahu apa yang kau pikirkan. Bahwa ini telah berubah dari keadilan menjadi sesuatu yang lebih gelap. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang, Adrian. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dari ini dengan berpikir bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah menahan amarah kita. Kami menemukan sebuah kafe kecil yang menghadap ke laut biru kehijauan, dikelilingi oleh hiruk-pikuk kehidupan pulau. Adrian memesan 2 margarita, dan kami duduk memandangi kapal pesiar, sebuah kota terapung yang berlabuh di pelabuhan. Katakan padaku apa yang sebenarnya kau pikirkan, kataku. Adrian diam sejenak, memutar-mutar gelas di tangannya. Aku berpikir bahwa pada titik tertentu, ini berhenti menjadi tentang Rania dan Bima. Lalu ini tentang apa? Tentang kau dan aku. Kejujuran dalam suaranya membuat dadaku sesak. Dia benar, tentu saja. Apa yang dimulai sebagai sandiwara balas dendam yang diperhitungkan telah berkembang menjadi sesuatu yang tidak kami duga. Apakah itu masalah? Tanyaku. Aku tidak tahu. 3 hari yang lalu, aku adalah seorang dokter yang sukses, seorang pria yang menikah bahagia dengan 2 anak yang kusayangi. Sekarang, aku duduk di sebuah pulau tropis dengan istri pria lain, merencanakan perang psikologis yang rumit melawan istriku sendiri. Dan bagaimana perasaanmu? Takut, akunya. Dan lebih hidup daripada yang pernah kurasakan dalam beberapa tahun. Aku mengulurkan tangan melintasi meja dan meletakkan tanganku di atas tangannya. Adrian. Apapun yang terjadi setelah pesiar ini berakhir, aku ingin kau tahu bahwa bertemu denganmu adalah hal terbaik yang keluar dari mimpi buruk ini. Bahkan jika aku membantumu menghancurkan pernikahanmu, pernikahanku sudah hancur. Kau membantuku menemukan diriku sendiri. Kami menghabiskan sore itu menjelajahi pulau,
mengunjungi sebuah pura kuno yang usianya berabad-abad lebih tua dari drama kecil manusia kami. Berdiri di antara bebatuan yang telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan peradaban, kekhawatiran kami tentang perselingkuhan dan sakit hati terasa rendah hati. Orang kuno percaya pada waktu siklus, kata Adrian saat kami menaiki tangga pura yang lapuk, bahwa semua yang terjadi telah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi. Kau percaya itu? Terkadang. Apa kau pikir setiap generasi adalah yang pertama mengalami cinta, pengkhianatan, dan balas dendam? Mungkin, tapi itu tidak membuat rasa sakit kita menjadi kurang nyata. Dari puncak pura, kami bisa melihat bermil-mil ke segala arah, hutan yang membentang hingga ke cakrawala, laut yang terhampar seperti permata biru, dan di kejauhan, bentuk putih kapal pesiar kami, menunggu untuk membawa kami kembali ke dalam drama yang telah kami ciptakan. Apa yang terjadi malam ini? Tanya Adrian. Malam ini adalah jamuan makan malam Kapten. Pakaian formal. Tempat duduk yang telah ditentukan. Tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari kita. Aku tersenyum, dan ada ketajaman di dalamnya. Malam ini, kita menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Bersiap untuk jamuan makan malam Kapten terasa seperti mengenakan baju zirah untuk pertempuran. Aku telah memilih pakaianku dengan cermat, gaun malam berwarna biru tengah malam yang memeluk lekuk tubuhku dan mengalir seperti sutra cair, dipadukan dengan kalung berlian peninggalan nenekku. Rambutku ditata dalam sanggul yang elegan, dan riasanku diaplikasikan dengan presisi ritual, seperti cat perang. Adrian berdiri di depan cermin, merapikan dasi kupu-kupunya. Dia memiliki keyakinan maskulin yang membuatnya terlihat alami dalam setelan jas. Dia telah berubah dari suami yang acak-acakan dan terluka yang kutemui 4 hari yang lalu menjadi pria yang menarik perhatian dan rasa hormat. Siap? Tanyanya, menawarkan lengannya. Lebih dari siap. Ruang makan telah diubah untuk malam itu. Gelas kristal berkilauan di bawah cahaya lampu gantung yang rumit, bunga segar menghiasi setiap meja, dan para tamu bergerak di ruangan seperti burung-burung anggun dalam pakaian terbaik mereka. Kapten sendiri. Seorang pria berwibawa dengan janggut perak, berdiri di dekat pintu masuk, menyambut para penumpang. Tapi aku tidak tertarik pada kapten. Perhatianku sepenuhnya terfokus pada meja 12, di mana Bima duduk dalam tuxedo sewaan dan Rania, yang tampak memukau dalam gaun merah yang mungkin harganya lebih mahal dari gaji kebanyakan orang, duduk. Adrian dan aku ditempatkan di meja 15 cukup dekat untuk mengamati, cukup jauh untuk menjaga aura misteri kami. Aku secara khusus meminta pengaturan ini kepada Maitrede, dengan kombinasi pesona dan tip yang murah hati. Mereka terlihat sengsara, kata Adrian pelan saat kami duduk. Dia benar. Meskipun pakaian mereka elegan, Bima dan Rania sama-sama tampak kuyu. Mereka tidak saling menyentuh, tidak tersenyum, bahkan tidak saling memandang. Perjalanan pesiar romantis yang mereka rencanakan telah berubah menjadi mimpi buruk kecurigaan dan paranoia. Selamat malam, kata seorang wanita tua yang ceria di sebelah kiriku, Ibu Endang. Saya Endang, dan ini suami saya, Santoso. Apakah kalian berdua merayakan sesuatu yang istimewa? Ulang tahun pernikahan kami, jawabku lancar. Yang ke-20. Kebohongan itu datang dengan mudah sekarang. Aku telah menjadi seseorang yang bisa menciptakan realitas alternatif sesuai kebutuhan, dan aku menyukai diriku yang seperti ini. Oh, itu indah sekali. Santoso dan saya merayakan yang ke-50. Nasihat apa yang Anda miliki untuk pasangan muda? Adrian menerima pertanyaan itu dengan keanggunan yang mengejutkan. Kepercayaan dan komunikasi, katanya, menatap mataku dari seberang meja, dan tidak pernah menganggap satu sama lain sebagai hal yang biasa. Kata-kata bijak, setuju Ibu Endang. Kalian berdua terlihat sangat saling mencintai. Memang, kataku, dan aku menyadari itu bukan kebohongan total. Makan malam berlangsung dalam beberapa hidangan, masing-masing lebih rumit dari sebelumnya. Adrian dan aku memainkan peran kami dengan sempurna, pasangan yang setia yang sedang berhubungan kembali setelah masa sulit yang tidak ditentukan. Kami berbagi makanan dari piring satu sama lain, tertawa pada lelucon pribadi, dan sering saling menyentuh tanpa menjadi tidak pantas. Sepanjang makan, aku bisa merasakan Bima mengawasi kami, tatapannya seperti beban di bahuku.
Setiap gerakan kasih sayang antara aku dan Adrian sepertinya menyebabkan rasa sakit fisik padanya. Saat hidangan kedua, Rania pamit ke kamar kecil. Aku menunggu 5 menit, lalu mengikutinya. Kamar kecil wanita itu elegan, semua marmer dan perlengkapan emas, dengan area lounge tempat Rania duduk merosot di kursi, kepalanya di tangannya. Malam yang berat, kataku santai sambil memperbaiki lipstikku di cermin. Rania mengangkat kepalanya. Matanya merah, meskipun riasannya sempurna. Apa maumu, Kirana? Tidak ada darimu, jawabku jujur. Aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Kau pikir kau sangat pintar, ya? Muncul di sini dengan suamiku, membuatku terlihat bodoh. Aku tidak membuatmu terlihat bodoh, Rania. Kau melakukannya sendiri saat kau memutuskan untuk tidur dengan suamiku. Kau tidak mengerti. Aku mengerti sekali. Kau pikir kau bisa memiliki semuanya, karier yang sukses, keluarga yang sempurna, dan perselingkuhan yang menarik di sampingnya. Kau pikir kau lebih pintar dari semua orang, lebih berhak mendapatkan kebahagiaan. Rania berdiri, tangannya mengepal. Kau tidak tahu apa-apa tentang pernikahanku. Aku tahu suamimu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada seorang istri yang membohonginya setiap hari. Dan Bima, apa yang pantas dia dapatkan? Bima mendapatkan persis apa yang pantas dia dapatkan. Konsekuensi dari pilihannya. Kau menghancurkan 2 keluarga. Tidak, kataku, menutup lipstikku dan menghadapinya secara langsung. Kau dan Bima menghancurkan 2 keluarga. Aku dan Adrian hanya menolak untuk berpura-pura sebaliknya. Ketenangan Rania akhirnya pecah. Aku mencintainya, katanya putus asa. Aku mencintai Bima, dan dia mencintaiku. Hubungan kami nyata. Lalu mengapa kau di sini? Mengapa kau begitu marah karena aku bersama suamimu? Jika hubunganmu dengan Bima begitu nyata, begitu berarti, mengapa kau peduli apa yang kurasakan dengan Adrian? Dia tidak bisa menjawab. Karena kami berdua tahu yang sebenarnya, perselingkuhannya dengan Bima dibangun di atas fantasi, di atas sensasi terlarang, di atas kegembiraan karena berhasil menipu. Itu tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan di bawah pengawasan dunia nyata, di hadapan konsekuensi nyata. Jauhi suamiku, katanya akhirnya. Atau apa? Atau kau akan memberitahunya apa yang sebenarnya kulakukan? Bahwa ini semua hanya sandiwara, sebuah skema balas dendam? Aku tersenyum, dan kali ini, tidak ada yang dingin atau penuh perhitungan di dalamnya, itu adalah kegembiraan murni yang tulus. Silakan, kataku. Katakan padanya. Tapi sebelum kau melakukannya, kau mungkin ingin bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana jika ini bukan lagi sandiwara? Bagaimana jika Adrian dan aku telah menemukan sesuatu yang nyata bersama? Bagaimana jika kami menemukan bahwa kami benar-benar cocok, benar-benar bahagia? Wajah Rania memucat saat implikasinya menghantamnya. Kau tahu, lanjutku, kecantikan balas dendam adalah terkadang ia memberimu persis apa yang tidak kau sadari kau cari. Aku meninggalkannya di sana di kamar mandi marmer, menatap bayangannya sendiri, akhirnya mulai memahami skala dari apa yang telah hilang darinya. Ketika aku kembali ke ruang makan, hidangan penutup sedang disajikan sufle coklat yang rumit yang seharusnya menjadi puncak malam itu. Tapi aku terfokus pada Bima, yang tampak seperti akan meledak karena ketegangan. Kau baik-baik saja? Tanya Adrian pelan saat aku duduk. Sempurna, jawabku, meletakkan tanganku di atas tangannya. Gerakannya kecil, tetapi aku melihat Bima tersentak seolah dia telah dipukul. Selama 12 tahun, aku adalah miliknya, konstannya, hal yang biasa baginya. Gagasan bahwa aku bisa memilih orang lain, bahwa aku bisa lebih bahagia dengan orang lain, jelas tak tertahankan baginya. Setelah makan malam, Kapten mengundang semua tamu ke ballroom untuk berdansa. Ruangan itu remang-remang, dan orkestra 12 orang memainkan standar klasik. Pasangan meluncur melintasi lantai yang dipoles seperti bayangan. Seluruh adegan memiliki kualitas seperti mimpi, seolah segala sesuatu mungkin terjadi. Berdansalah denganku, kata Adrian, mengulurkan tangannya. Kali ini, tidak ada keraguan. Aku mengikutinya ke lantai dansa dan melebur ke dalam pelukannya seolah-olah kami telah berdansa bersama selama beberapa dekade. Kirana,
Gumam Adrian saat kami berayun bersama. Ada yang ingin kukatakan. Apa itu? Aku menelepon pengacaraku pagi ini, saat kau sedang bersiap-siap. Aku sedikit menarik diri untuk menatap wajahnya. Untuk perceraian? Ya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan, Kirana. Aku tidak bisa menatap Rania setiap hari, mengetahui apa yang mampu dia lakukan, apa yang rela dia korbankan demi kesenangannya sendiri. Anak-anak akan beradaptasi, mereka lebih tangguh dari yang kita kira, dan mereka pantas memiliki orang tua yang jujur pada diri mereka sendiri. Aku terus berdansa, mencerna informasi ini. Adrian benar-benar akan mengakhiri pernikahannya. Ini bukan hanya gerakan dramatis atau ancaman untuk membuat Rania tunduk. Dia benar-benar siap untuk meledakkan seluruh hidupnya, berdasarkan apa yang telah terjadi di antara kami dalam beberapa hari terakhir. Adrian, aku tahu apa yang kau pikirkan. Bahwa ini terlalu cepat, terlalu dramatis. Tapi Kirana, aku telah menikah dengan Rania selama 18 tahun, dan aku belum pernah merasakan apa yang kurasakan untukmu sekarang. Apa yang kau rasakan untukku? Rasanya seperti aku telah hidup dalam warna hitam dan putih selama bertahun-tahun, dan aku melihat warna untuk pertama kalinya. Musik beralih ke sesuatu yang lebih lambat, lebih intim, dan Adrian menarikku lebih dekat. Aku sadar akan pasangan lain di sekitar kami, tetapi mereka sepertinya memudar menjadi kebisingan latar belakang. Hanya ada musik, gerakan, dan perasaan berada tepat di tempat yang seharusnya. Kirana, lihat aku. Aku mengangkat mataku ke matanya, dan napasku tercekat oleh apa yang kulihat di sana. Bukan hanya hasrat, meskipun itu juga ada, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Pemahaman, pengakuan, ekspresi seseorang yang telah menemukan bagian yang hilang dari dirinya sendiri. Aku jatuh cinta padamu, katanya singkat. Aku tahu ini rumit, Adrian. Aku tahu ini dimulai sebagai balas dendam. Tapi apa yang kurasakan untukmu sekarang tidak ada hubungannya dengan membalas dendam pada Rania, atau Bima, atau siapapun. Ini hanya tentang kau dan aku, dan fakta bahwa ketika aku bersamamu, aku merasa seperti diriku sendiri untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa aku merasakan hal yang sama. Tapi gerakan di sudut mataku menarik perhatianku. Bima berdiri di tepi lantai dansa, mengawasi kami dengan penderitaan yang tak terselubung. Dia melihat, kataku pelan. Biarkan saja. Lihat dia, Adrian. Benar-benar lihat dia. Adrian melirik, dan aku melihat ekspresinya berubah. Dia terlihat hancur. Dia memang terlihat hancur. Bima berdiri sendirian di antara pasangan yang menari, wajahnya adalah topeng kesakitan, penyesalan, dan kerinduan yang putus asa. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dia tampak seperti seorang pria yang mulai memahami apa yang telah hilang darinya. Apakah ini cukup? Tanya Adrian. Apakah ini yang kau inginkan? Aku mempelajari wajah suamiku, wajah pria yang kucintai dan kubangun kehidupan bersamanya, dan mencoba merasakan kepuasan dalam kesengsaraannya yang nyata. Tapi alih-alih kemenangan, aku merasakan sesuatu yang tidak terduga, belas kasihan. Dulu kupikir begitu, akuku. Tapi sekarang, kurasa balas dendam itu dilebih-lebihkan. Adrian memutarku dengan lembut, dan saat aku kembali ke pelukannya, aku membuat keputusan. Adrian, ketika pesiar ini berakhir, ketika kita kembali ke Jakarta, ya, aku ingin melihat kemana arah hubungan ini. Bukan sebagai balas dendam, bukan sebagai pembalasan, tapi sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang hanya milik kita. Kau yakin? Aku belum pernah seyakin ini dalam hidupku. Lagu berakhir, tetapi kami tidak berpisah. Kami berdiri di lantai dansa, saling menatap, sementara di sekitar kami pasangan lain melanjutkan gerakan koreografi mereka. Kirana. Suara Bima memotong momen itu seperti pisau. Aku berbalik untuk melihat suamiku berdiri hanya beberapa meter jauhnya. Wajahnya pucat dan tegang. Bolehkah aku berbicara denganmu? Kumohon. Aku menatap Adrian, dan dia memberikan anggukan kecil. Aku akan berada di bar. Dia meremas tanganku sebelum berjalan pergi. Bima dan aku pindah ke sudut yang tenang di ballroom, jauh dari musik dan pasangan yang menari. Dari dekat,
Dia terlihat lebih buruk dari yang kukira, lelah, kalah, dan lebih tua dari usianya. Kirana, aku ingin kau tahu betapa menyesalnya aku. Untuk bagian mana, Bima? Selingkuh, atau ketahuan? Semuanya. Berbohong padamu, mengkhianatimu, menganggapmu remeh. Suaranya sedikit pecah, menjadi orang bodoh yang hampir kehilangan hal terbaik dalam hidupnya. Hampir kehilangan? Kirana, kumohon. Pulanglah bersamaku. Tinggalkan dia. Tinggalkan pria itu dan pulanglah. Kita bisa memperbaikinya. Kita bisa pergi ke konseling, kita bisa memulai lagi. Kita bisa berjuang untuk apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki dibangun di atas kebohongan, Bima. Kau tidak pernah sepenuhnya berkomitmen pada pernikahan kita. Kau tidak pernah sepenuhnya bersamaku. Kau selalu mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih menarik. Itu tidak benar. Pena, kapan kau berhenti mencintaiku, Bima? Kapan aku menjadi begitu tak tertahankan sehingga kau harus mencari hiburan di pelukan wanita lain? Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Laluranya? Ielaskan. Bima menyisir rambutnya dengan tangannya, sebuah isyarat yang kuingat sejak kami pertama kali berkencan, yang dia lakukan ketika dia gugup atau kewalahan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, katanya akhirnya. Itu terjadi begitu saja. Dia pintar dan menantang, dan dia membuatku merasa kuat dan penting. Seperti aku sedang menaklukkan sesuatu. Dan aku? Kau membuatku merasa aman dan nyaman. Tapi Kirana, terkadang seorang pria ingin merasa berbahaya. Kejujuran itu brutal dan mencerahkan. Bima tidak selingkuh karena aku tidak cukup baik. Dia selingkuh karena aku adalah hal yang dia butuhkan, tetapi bukan hal yang ingin dia inginkan. Terima kasih, kataku. Untuk apa? Karena telah jujur. Karena akhirnya mengatakan yang sebenarnya tentang apa artinya aku bagimu. Kirana, kau bilang kau ingin merasa berbahaya, Bima. Nah, kau tahu apa? Aku ingin merasa dihargai. Aku ingin merasa cukup apa adanya. Aku ingin pria yang kunikahi berpikir aku pantas dipertahankan, pantas diperjuangkan. Kau pantas diperjuangkan. Itulah yang sedang kulakukan sekarang. Aku menatap ke seberang ballroom, ke bar tempat Adrian menunggu dengan sabar sampai aku menyelesaikan percakapan ini. Bahkan dari kejauhan, aku bisa melihat rasa hormat dalam posturnya, keyakinan bahwa aku akan membuat keputusan yang tepat untuk diriku sendiri. Tidak, kataku pada Bima. Kau berjuang karena kau tidak ingin kehilangan jaring pengamanmu. Kau berjuang karena melihatku dengan pria lain membuatmu merasa posesif, bukan karena kau tiba-tiba menyadari nilaiku. Itu tidak adil. Adil? Aku tertawa, suara tanpa humor. Adil. Bima. Adalah kau berbicara denganku ketika kau mulai merasa gelisah dalam pernikahan kita. Adil adalah kita pergi ke konseling sebelum kau memutuskan untuk mencari kesenangan di tempat lain. Adil adalah kejujuran, bukan kebohongan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Bagaimana aku bisa memperbaikinya? Kau tidak bisa. Beberapa hal, sekali rusak, tidak bisa diperbaiki. Aku berbalik untuk berjalan pergi, tetapi Bima meraih lenganku. Kirana, kumohon, aku mencintaimu. Aku berbalik menghadapnya, dan untuk sesaat, aku melihat pemuda yang membuatku jatuh cinta bertahun-tahun yang lalu. Pria yang telah bersumpah untuk mencintai dan menghormatiku, meninggalkan semua yang lain, dan membangun kehidupan dengan saling menghormati dan mimpi bersama. Aku tahu, kataku lembut, tapi Bima, cinta saja tidak cukup tanpa rasa hormat, dan kepercayaan, dan kesopanan dasar bahwa pasanganmu pantas mengetahui kebenaran. Pria itu, Bima mengangguk ke arah Adrian. Kau mencintainya? Aku mulai mencintainya. Dalam 4 hari? Terkadang 4 hari kejujuran lebih berharga daripada 12 tahun kebohongan. Aku menarik lenganku dari genggamannya, tidak kasar, tetapi dengan tegas. Selamat tinggal, Bima. Kirana, tunggu. Rumah kita. Hidup kita. Semua yang kita bangun. Kita akan menyelesaikannya. Pengacara, mediator, apapun yang diperlukan untuk membaginya secara adil. Tapi ini sudah berakhir. Aku berjalan menjauh darinya,
Kembali melintasi ballroom ke tempat Adrian menunggu, Bima tidak mengikuti, tidak membuat keributan. Dia hanya berdiri di sana, mengawasiku meninggalkannya untuk pria lain, akhirnya memahami bahwa tindakan memiliki konsekuensi, dan jembatan yang pernah terbakar tidak akan pernah bisa dibangun kembali. Pagi berikutnya, lautan bergejolak, dan peringatan badai membuat para kru mengikat semua yang tidak terpasang dengan erat. Adrian dan aku duduk di balkon kami, terbungkus selimut dan minum kopi saat ombak menerjang, menyaksikan lautan memamerkan kekuatannya. Menyesal? Tanya Adrian, menatap ombak kelabu yang menghantam lambung kapal. Tidak sama sekali tentang tadi malam. Tentang semua ini, aku mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. 4 hari yang lalu, aku adalah orang yang berbeda, menjalani kehidupan yang berbeda. Kirana yang itu akan ngeri dengan semua yang terjadi sejak saat itu tipu daya, skema balas dendam, perselingkuhan, jika bukan dalam tubuh, maka dalam hati. Tetapi Kirana yang muncul dari puing-puing pernikahannya tidak merasa malu akan hal itu. Tidak ada penyesalan, kataku akhirnya. Bagaimana denganmu? Aku merasa kasihan pada anak-anak. Karena telah mengganggu hidup mereka, mengubah semua yang mereka ketahui tentang keluarga mereka. Mereka akan mengetahui perselingkuhan Rania pada akhirnya. Lebih baik mereka belajar bahwa ayah mereka memiliki harga diri yang cukup untuk pergi, daripada memaafkan pengkhianatan. Adrian mengangguk, tetapi aku bisa melihat beban keputusannya di pundaknya. Rania telah mengirimiku pesan sepanjang pagi, meminta maaf, memohon, berjanji akan mengakhirinya dengan Bima. Dan aku terus teringat apa yang kau katakan kemarin bahwa ini bukan lagi tentang Bima dan Rania. Bukan. Lalu tentang apa ini? Aku meletakkan kopiku dan menatapnya lurus. Ini tentang 2 orang yang menemukan satu sama lain pada saat mereka paling membutuhkan satu sama lain. Ini tentang menemukan bahwa kehidupan yang kau pikir kau inginkan belum tentu kehidupan yang akan membuatmu bahagia. Kirana, aku tahu apa yang akan kau katakan. Bahwa kita berdua rentan, bahwa kita membuat keputusan berdasarkan emosi daripada logika, bahwa kita perlu waktu untuk berpikir jernih. Sebenarnya, aku akan mengatakan bahwa aku belum pernah seyakin ini dalam hidupku. Pengakuan itu menggantung di antara kami seperti tantangan. Kami duduk di sana di kapal yang diterpa badai, kurang dari seminggu setelah saling mengenal, membuat keputusan yang akan membentuk kembali sisa hidup kami. Dengan ukuran rasional apapun, kami bertindak seperti orang bodoh. Adrian, kataku hati-hati, apa yang terjadi ketika kita kembali ke Jakarta, ketika latar belakang dramatis ini hilang dan kita hanya 2 orang yang mencoba membangun sesuatu yang nyata dari semua kekacauan ini? Aku tidak tahu, akunya. Tapi aku tahu aku ingin mencari tahu. Gelombang yang sangat besar menghantam sisi kapal, mengirimkan semprotan air ke balkon kami dan memaksa kami untuk berlindung di dalam. Badai semakin parah, dan kapten mengumumkan bahwa semua penumpang harus tetap berada di kabin mereka sampai badai berlalu. Sempurna, kataku, duduk di sofa di sebelah Adrian. Penonton yang terkurung untuk babak terakhir. Ini babak terakhir? Dari bagian balas dendam? Ya. Malam ini adalah malam terakhir pesiar. Besok, kita berlabuh di Surabaya dan kembali ke kenyataan. Dan malam ini kita akan mencari tahu, apakah Bima dan Rania telah belajar sesuatu dari pengalaman ini? Seolah dipanggil oleh percakapan kami, ada ketukan di pintu kabin kami. Adrian dan aku saling memandang, keduanya tahu siapa itu. Bima dan Rania berdiri di lorong, tampak seperti pengungsi dari kehidupan mereka sendiri. Rambut Rania yang biasanya rapi acak-acakan, riasannya luntur, dan pakaian pesiarnya yang elegan kusut. Bima, jika mungkin, terlihat lebih buruk tidak bercukur, matanya liar, dan dia mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Kita perlu bicara, kata Rania tanpa basa-basi. Kita semua, tambah Bima, ini sudah keterlaluan. Adrian menyingkir agar mereka bisa masuk, dan tiba-tiba suite kami yang luas terasa sempit dan penuh ketegangan. Seolah-olah badai di luar telah masuk ke dalam, membawa serta janji kehancuran. Kataku, bersandar di sofa, ini akan menyenangkan. Kami berempat duduk di kabin kami seperti musuh di meja perundingan.
Badai di luar memberikan latar musik yang dramatis untuk adegan yang terasa, seperti pertarungan terakhir dalam perang yang tidak satu pun dari kami rencanakan untuk diperjuangkan. Rania yang pertama berbicara, pelatihan pengacaranya terlihat dari kata-katanya yang dipilih dengan cermat. Adrian, aku tahu kau marah, kau berhak marah. Tapi kita perlu membahas ini secara rasional, sebagai orang dewasa, memikirkan anak-anak kita, dan keluarga kita. Rasional? Suara Adrian sangat pelan. Rania, kau berselingkuh selama berbulan-bulan. Kau membohongiku, anak-anak kita, semua orang yang mempercayaimu. Di mana rasionalitasmu saat itu? Orang membuat kesalahan. Kesalahan? Aku menyela. Kesalahan, Rania, adalah melupakan hari jadi, atau salah menjadwalkan makan malam. Perselingkuhan adalah serangkaian pilihan sadar yang dibuat dari waktu ke waktu. Setiap pesan teks, setiap kebohongan, setiap saat kau menatap mata suamimu dan menipunya. Itu semua adalah pilihan. Bima bergeser tidak nyaman di kursinya. Kirana, kau juga tidak sepenuhnya tidak bersalah di sini. Kau telah memanipulasi kami semua, memainkan permainan pikiran. Aku merespons pengkhianatanmu, kataku dengan tenang. Ada perbedaannya. Dengan berselingkuh sendiri. Apakah aku melakukannya? Apakah aku dan Adrian melakukan sesuatu yang tidak kalian berdua lakukan? Apakah kami berbohong kepada pasangan kami? Apakah kami menyelinap di belakang punggung siapapun? Apakah kami membuat janji yang tidak ingin kami tepati? Keheningan yang menyusul mengatakan segalanya. Bima dan Rania tidak punya jawaban, karena mereka tahu bahwa semua yang telah aku dan Adrian lakukan telah dilakukan di depan mata semua orang, dengan kejujuran penuh tentang niat kami. Perbedaannya, kata Adrian pelan, adalah Kirana dan aku menemukan satu sama lain setelah kami mengetahui bahwa kami telah dikhianati. Kami tidak mengkhianati siapapun untuk bisa bersama. Kalian menghancurkan keluarga kami, kata Rania putus asa. Tidak, jawabku. Kalian yang menghancurkan keluarga kami. Aku dan Adrian hanya menolak untuk membantu membangunnya kembali di atas fondasi kebohongan. Rania menoleh ke suaminya. Air mata mengalir di pipinya. Adrian, kumohon, aku mencintaimu. Aku mencintai kehidupan kita bersama. Aku membuat kesalahan yang mengerikan, tapi itu sudah berakhir. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Benarkah? Tanya Adrian. Apakah kau akan berhenti dari pekerjaanmu, agar kau tidak perlu bekerja dengan Bima lagi? Apakah kau akan mengikuti tes poligraf? Apakah kau akan memberiku akses penuh ke semua perangkatmu, akunmu, riwayat komunikasimu? Apakah kau akan setuju untuk melakukan konseling individu dan pasangan selama diperlukan? Apakah kau akan memberitahu anak-anak sendiri apa yang telah kau lakukan dan mengapa ayah mereka pergi? Dengan setiap pertanyaan, wajah Rania menjadi semakin pucat. Jelas dia belum memikirkan realitas praktis membangun kembali kepercayaan setelah pengkhianatan sebesar itu. Aku. Ya. Jika itu yang diperlukan. Ya. Dan Bima, lanjut Adrian, beralih ke suamiku, apakah kau akan melakukan hal yang sama? Berhenti dari pekerjaanmu, tunduk pada pengawasan, memberitahu semua orang yang kita kenal tentang perselingkuhanmu, dan bertanggung jawab penuh atas kehancuran pernikahanmu? Bima membuka mulutnya, lalu menutupnya. Seperti Rania, dia mulai memahami bahwa konsekuensi bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada orang lain. Kupikir begitu, kata Adrian. Kalian ingin pengampunan tanpa pertanggungjawaban. Kalian ingin pernikahan kalian kembali tanpa usaha membangun kembali. Itu tidak adil. Itu tidak adil, protes Bima. Adil? Aku berdiri dan berjalan ke jendela, menyaksikan badai yang mengamuk di luar. Kau ingin tahu apa yang tidak adil, Bima? Tidak adil adalah berbaring di samping istrimu setiap malam sementara dia merencanakan liburan romantis dengan pria lain. Tidak adil adalah 12 tahun pengabdian dibalas dengan pengkhianatan. Aku berbalik menghadap ruangan. Tidak adil adalah menyadari bahwa pria yang telah kau bangun kehidupannya bersamanya tidak pernah melihatmu lebih dari sekadar aksesori yang nyaman untuk ambisinya. Kirana, itu tidak benar. Pena. Apakah kau memikirkanku sekalipun saat kau merencanakan pesiar ini dengan Rania? Apakah kau mempertimbangkan bagaimana perasaanku jika aku tahu? Apakah kau peduli dengan janji yang telah kau buat padaku,
Sumpah yang telah kau ucapkan? Bima tidak bisa menatap mataku. Tentu saja aku memikirkanmu. Dan kau memutuskan bahwa aku layak mengambil risiko menyakitiku begitu dalam. Aku pikir kau tidak akan pernah tahu. Jadi kau pikir kau bisa membohongiku selama sisa pernikahan kita. Aku pikir itu akan berlalu. Bahwa itu hanya selingan. Selingan yang mengharuskan pemesanan pesiar romantis bersama. Bima tidak punya jawaban untuk itu. Karena kami berdua tahu yang sebenarnya, dia tidak berencana mengakhiri perselingkuhan itu. Dia berencana untuk melanjutkannya tanpa batas waktu, menjaga pernikahan yang stabil dan perselingkuhan yang menarik. Rania mencoba pendekatan lain. Kirana, aku tahu kau terluka, dan aku minta maaf atas peranku dalam hal itu. Tapi apa yang kau lakukan sekarang menghancurkan 2 keluarga, menyakiti 4 anak. Apakah itu benar-benar akan membuatmu merasa lebih baik? Kau tahu, Rania, ini bukan tentang merasa lebih baik. Ini tentang menolak untuk berpura-pura bahwa tindakan kalian tidak memiliki konsekuensi. Aku berjalan ke tempat Adrian duduk dan meletakkan tangan di bahunya. Adrian dan aku tidak memulai ini untuk berselingkuh. Kami memulai ini untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana rasanya dikhianati. Tapi dalam prosesnya, kami menemukan sesuatu yang tidak kami duga. Apa? Tanya Bima, meskipun dia tampak seperti tidak benar-benar ingin tahu. Kami menemukan bahwa kami cocok dengan cara yang tidak akan pernah bisa kita lakukan, Bima. Bahwa kami berbagi nilai-nilai yang jelas tidak kalian berdua miliki. Bahwa kami bisa saling mempercayai dengan cara yang telah kalian buktikan tidak bisa kalian lakukan. Dalam 4 hari? Suara Rania tidak percaya. Setelah 4 hari kejujuran penuh, koreksi Adrian. 4 hari benar-benar melihat satu sama lain, benar-benar mendengarkan, dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan perhatian. Ini gila, kata Bima, tiba-tiba berdiri. Kirana, kau membuang 12 tahun pernikahan untuk seorang pria yang hampir tidak kau kenal. Aku tidak membuang apa-apa, Bima. Pernikahan kita sudah kau hancurkan, aku hanya menolak untuk berpura-pura itu bisa diselamatkan. Jadi, rumah, hidup kita bersama. Semua yang kita bangun, kita akan membaginya seperti orang dewasa yang beradab. Aku akan mengambil bagianku, kau akan mengambil bagianmu, dan kita akan melanjutkan hidup masing-masing. Begitu saja? Begitu saja. Badai di luar mulai mereda, tetapi badai di dalam kabin kami mencapai puncaknya. Bima menatap Rania, yang menatap Adrian, yang menatapku. Jadi ini akhirnya? Rania akhirnya bertanya. Kalian berdua akan pergi begitu saja dari pernikahan kalian, keluarga kalian, seluruh hidup kalian? Tidak, kataku pelan. Kami akan berjalan menuju sesuatu yang lebih baik. Hari terakhir pesiar terbit cerah dan jernih, badai telah reda semalaman. Adrian dan aku berdiri di balkon, menyaksikan garis pantai Surabaya semakin besar, keduanya diam dengan beban dari semua yang telah berubah. Berubah pikiran? Tanyaku, menggemakan pertanyaannya beberapa hari yang lalu. Tidak, katanya, menarikku lebih dekat. Tapi aku akan berbohong jika aku bilang aku tidak gugup tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang terjadi ketika kita kembali ke Jakarta? Yah, pertama, aku harus memberitahu Anya dan Dion bahwa ayah mereka akan bercerai. Lalu aku harus mencari tempat baru untuk tinggal, mungkin hotel sampai aku menemukan apartemen. Lalu aku harus mencari tahu bagaimana membangun kembali seluruh hidupku. Dan di suatu tempat di antara semua itu, aku ingin mengajakmu makan malam. Makan malam sungguhan, bukan bagian dari rencana atau sandiwara. Hanya kita berdua, saling mengenal tanpa drama atau balas dendam. Aku suka itu. Kami berkemas dalam keheningan yang nyaman, keduanya enggan meninggalkan tempat perlindungan terapung ini, tempat kami menemukan satu sama lain. Dalam beberapa jam, kami akan kembali ke dunia nyata berurusan dengan pengacara, logistik, dan kerumitan melepaskan kehidupan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Kirana, kata Adrian sambil melipat ke meja terakhirnya. Apapun yang terjadi, aku ingin kau tahu bahwa 4 hari ini adalah waktu yang paling berarti dalam hidupku. Aku juga. Meskipun dimulai dengan pengkhianatan dan balas dendam. Terutama karena dimulai dengan pengkhianatan dan balas dendam.
Jika Bima tidak selingkuh, jika aku tidak tahu, jika aku tidak memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang itu, kita tidak akan pernah bertemu. Jadi, kurasa kita harus berterima kasih padanya. Aku memikirkannya. Aku berterima kasih atas pengkhianatannya yang membawaku padamu. Aku tidak berterima kasih atas 12 tahun yang kuhabiskan untuk seorang pria yang tidak pantas mendapatkan pengabdianku. Ada ketukan di pintu kru yang mengumpulkan barang bawaan untuk turun. Waktu kami di realitas alternatif ini akan segera berakhir. Saat kami berjalan menyusuri koridor kapal, kami melewati Bima dan Rania di lorong. Mereka tampak seperti orang yang berbeda dari pasangan percaya diri 5 hari yang lalu. Ketenangan Rania yang biasanya sempurna telah retak, pakaian desainernya tampak agak kuyuh. Bima tampak bertahun-tahun lebih tua, wajahnya pucat karena kelelahan dan kekalahan. Kirana, kata Bima saat kami mendekat, aku hanya ingin mengatakan bahwa apapun keputusanmu, aku harap kau bahagia. Aku terkejut dengan ketulusan dalam kata-katanya. Untuk pertama kalinya sejak semua cobaan ini dimulai, Bima terdengar seperti pria yang pernah kucintai rendah hati, tulus, tanpa perhitungan atau manipulasi. Terima kasih, kataku. Aku harap kau juga menemukan apa yang benar-benar kau inginkan dalam hidup, Bima. Dan aku harap lain kali, kau jujur sejak awal. Rania melangkah maju. Matanya merah, tetapi suaranya tenang. Adrian, kapan kau akan memberitahu anak-anak? Besok, jawab Adrian. Anya dulu, lalu Dion. Aku akan menjelaskan bahwa terkadang orang dewasa membuat kesalahan yang tidak bisa mereka perbaiki, dan bahwa memulai kembali adalah hal yang paling baik untuk dilakukan daripada berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dan kita? Bisakah kita menjadi orang tua bersama secara damai? Itu sepenuhnya tergantung padamu, Rania. Apakah kau bisa menerima tanggung jawab atas pilihanmu dan fokus pada apa yang terbaik untuk Anya dan Dion, daripada apa yang nyaman bagimu? Percakapan itu canggung, tetapi perlu. Seperti operasi untuk mengangkat sesuatu yang beracun. Saat kami berbicara, penumpang lain mengalir di sekitar kami, keluarga dan pasangan yang kembali ke kehidupan normal mereka setelah liburan. Tapi bagi kami berempat, tidak ada yang akan normal lagi. Selamat tinggal, Kirana, kata Rania akhirnya. Selamat tinggal, Rania. Tidak ada jabat tangan, tidak ada pelukan, tidak ada kepura-puraan persahabatan atau pengampunan di mana tidak ada. Hanya pengakuan akan akhir dari satu bab dan awal dari apapun yang akan datang selanjutnya. Adrian dan aku berjalan menyusuri gang bersama, membawa barang bawaan kami bersama dengan beban keputusan kami. Di belakang kami, bintang samudra bersiap untuk pelayaran berikutnya, kelompok penumpang berikutnya mencari pelarian, petualangan, atau mungkin kesempatan untuk melihat diri mereka sendiri secara berbeda. Jadi, kata Adrian saat kami mencapai terminal. Makan malam besok. Makan malam besok, aku setuju, tapi tidak ada yang mewah, hanya tempat di mana kita bisa bicara. Aku tahu tempat yang pas. Restoran Italia kecil di Kemang itu jauh dari tempat makan elegan yang selalu disukai Bima. Tempat itu sempit, berisik, dan penuh dengan kekacauan yang menyenangkan dari bisnis keluarga meja yang tidak serasi dan kebisingan yang ramai. Adrian dan aku duduk di meja sudut, berbagi sebotol Chianti dan sepiring pasta buatan sendiri, tertawa tentang sesuatu yang sangat biasa dan indah. Anya bertanya tentangmu lagi hari ini, kata Adrian, memutar-mutar linguine di garpunya. Dia ingin tahu kapan dia bisa bertemu dengan wanita yang mencuri hati ayah. Aku tidak mencuri apa-apa, protesku. Hatimu tidak dijaga dan aku hanya mengambilnya. Kedengarannya jauh lebih romantis seperti itu. 6 bulan telah berlalu sejak pesiar itu. 6 bulan membangun kembali hidup kami dengan hati-hati dari bawah ke atas. Perceraian Adrian dan Rania cepat dan tegas. Dia mencoba melawan pada awalnya, tetapi pengacaranya menasihatinya bahwa perzinahannya membuat posisinya tidak dapat dipertahankan. Perceraianku dengan Bima lebih rumit, melibatkan pembagian aset yang terkumpul selama 12 tahun pernikahan, tetapi akhirnya selesai. Ada kabar dari Bima? Tanya Adrian. Dia bertunangan. Adrian hampir tersedak anggurnya. Dengan Rania? Tidak. Dengan seorang paralegal, berusia 26 tahun dari kantornya, lajang,
dan tampaknya berpikir dia dewasa dan canggih. Cepat sekali. Bima benci sendirian. Dia butuh seseorang untuk merawatnya, untuk membuatnya merasa penting. Aku hanya kasihan pada gadis itu. Dia tidak tahu apa yang dia hadapi. Rania menyibukkan diri dengan pekerjaan setelah kau pergi. Menjadi partner 6 bulan lebih awal, pindah ke apartemen penthouse, menyewa pengasuh penuh waktu untuk anak-anak. Mungkin memberitahu dirinya sendiri bahwa dia lebih baik tanpa beban pernikahan. Apakah anak-anak baik-baik saja? Ini selalu menjadi perhatian utama Adrian, rasa bersalah yang dibawanya karena mengganggu kehidupan Anya dan Dion. Tapi dari beberapa kali aku bertemu mereka, aku mengamati bahwa mereka beradaptasi lebih baik dari yang diharapkan. Anak-anak, ternyata, sangat ahli dalam menyesuaikan diri dengan realitas baru ketika orang dewasa jujur kepada mereka. Mereka tangguh, kataku. Anya bertanya, padaku minggu lalu, apakah aku berencana menikahi ayah? Apa jawabanmu? Aku bilang padanya bahwa ayahnya dan aku sangat bahagia bersama, dan jika dia bertanya padaku suatu hari nanti, aku mungkin akan mengatakan ya. Adrian meletakkan garpunya dan menatapku dengan serius. Kirana, apakah itu petunjuk? Mungkin. Dia tertawa dan meraih tanganku di seberang meja. Kau tahu, ketika aku pertama kali bertemu denganmu di kantorku 6 bulan yang lalu, jika seseorang mengatakan kepadaku bahwa aku akan duduk di sini merencanakan masa depan denganmu, aku akan mengira mereka gila. Dan sekarang, kurasa kegilaan itu diremehkan. Aku melihat sekeliling restoran kecil itu keluarga yang berbagi makanan, pasangan yang tenggelam dalam percakapan, kesenangan sederhana dari makanan enak dan teman yang baik. Aku menyadari inilah seperti apa kebahagiaan itu. Bukan gerakan besar atau pernyataan dramatis, tetapi kepuasan yang tenang karena berada tepat di tempat yang seharusnya, dengan orang yang tepat. Adrian, kataku. Pernahkah kau bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kita bertemu dalam keadaan yang berbeda? Tanpa pengkhianatan, tanpa balas dendam, tanpa pertarungan dramatis di kapal pesiar? Terkadang, akunya. Tapi kemudian aku berpikir bahwa mungkin kita tidak akan siap untuk satu sama lain dalam keadaan yang berbeda. Mungkin kita harus melalui semua yang telah kita lalui untuk menjadi orang yang bisa menghargai apa yang kita miliki sekarang. Jadi, kau pikir Bima dan Rania berbuat baik pada kita? Kurasa Bima dan Rania menunjukkan kepada kita siapa kita sebenarnya di bawah tekanan. Dan ternyata, kita adalah tipe orang yang memilih kejujuran daripada kenyamanan, yang menghargai integritas daripada kemudahan, yang bersedia mengambil risiko untuk sesuatu yang nyata daripada puas dengan apa yang aman. Aku mengangkat gelas anggurku. Untuk Bima dan Rania, karena telah menunjukkan kepada kita siapa mereka sebenarnya. Untuk Bima dan Rania, setuju Adrian, mendentingkan gelasnya ke gelasku. Dan untuk kita yang lebih baik. Kami menyelesaikan makan malam kami saat restoran dipenuhi oleh kerumunan makan malam. Di sudut kecil dunia kami, merasa puas. Besok, Adrian akan menjemput anak-anaknya untuk akhir pekan, dan aku akan bergabung dengan mereka untuk makan siang hari Minggu, sebuah tradisi yang telah kami ciptakan saat kami perlahan-lahan memadukan kehidupan kami yang terpisah menjadi sesuatu yang baru dan bersama. Besok, kami akan terus membangun kehidupan yang telah kami pilih, kehidupan yang mungkin lebih rumit, tetapi jauh lebih jujur daripada kehidupan kami sebelumnya. Kehidupan yang dibangun di atas fondasi mengetahui persis berapa harga pengkhianatan dan betapa berharganya kepercayaan. Tapi malam ini, kami akan pulang ke apartemen yang sekarang kami bagi dan tertidur dalam pelukan satu sama lain, berterima kasih atas badai yang membawa kami bersama dan ketenangan yang memungkinkan kami untuk tetap tinggal. Di luar, Jakarta berdengung dengan energinya yang abadi, sebuah kota yang penuh dengan orang-orang yang membuat kesalahan, menemukan cinta, dan kadang-kadang menemukan bahwa hal terburuk yang pernah terjadi pada mereka dapat mengarah pada hal terbaik yang pernah terjadi pada mereka. Di sudut kecil dunia kami, 2 orang yang dikhianati oleh orang yang paling mereka percayai telah menemukan sesuatu yang tidak mereka cari. Cinta yang layak diperjuangkan, kemitraan yang dibangun di atas kebenaran, dan kepuasan mendalam yang datang dari memilih untuk cukup berani untuk memulai kembali, ketika memulai kembali adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan.
Dan jika itu bukan balas dendam yang sempurna bagi mereka yang mencoba menghancurkan kami, aku tidak tahu apa itu.